Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-15, kita masih melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Ahadits Islahil Qulub, hadits-hadits yang akan memperbaiki hati kita. Pada malam hari ini kita akan membaca poin yang ke-15 yang beliau beri judul dengan Amsalul Quran, perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita maklumi, Al-Quran itu isinya bukan hanya perintah, larangan, bukan hanya berisi penjelasan halal haram, tapi di dalam Al-Quran ada juga kisah-kisah. Apakah itu kisah Nabi, kisah orang soleh, atau bahkan kisah orang yang toleh, tidak soleh, penentang. Dan di dalam Al-Quran juga ada namanya Al-Amsal, perumpamaan, permisalan-permisalan. Untuk apa? Tentunya litakribil paham, supaya kita lebih mudah paham. Iya. Karena sesuatu biasanya akan lebih jelas kalau ada contohnya. Kalau ada perumpamaannya. Di Quran, di banyak ayat, Allah membuat permisalan. Ada di surat Ibrahim, Allah berfirman, Alam taro kaifa daraballahu mathalan. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Sebentar juga kita akan baca. Ada di surat An-Nahl sama Allah katakan daraballahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Allah membuat perumpamaan seorang budak yang dimiliki tidak mampu berbuat apa-apa. Di surat An-Nahl juga itu tadi 75. Di 76 juga sama. Daraballahu matan rajulain ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'. Allah memberikan perumpamaan tentang dua laki-laki, salah satunya itu bisu, tidak mampu berbicara. Dengan yang satunya tentunya bisa berbicara. Di surah An-Nahl juga ada ayat 112. Juga Allah berfirman, Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Allah membuat perumpamaan sebuah desa, sebuah kampung. Dulu dia penuh dengan keamanan dan ketenangan.
Al-ayat sampai akhir ayat. Ada di surat Az-Zumar juga Allah berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka. Allah membuat perumpamaan seorang yang dimiliki oleh banyak orang. Ada di surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Di surat Tahrim ini dua, perumpamaan perempuan yang beriman dan perempuan yang kafirah. Yang mana di ayat 29 Allah di ayat 10 Allah membuat perumpamaan tentang orang kafir, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kemudian di ayat 11 Allah katakan daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah juga membuat perumpamaan orang yang beriman seperti istrinya Fir'aun yang berkata qalat rabbi binili indaka baitam fil jannah, yang dia berkata, Rob, bangunkan untukku di sisimu rumah di dalam surga. Ini namanya perumpamaan di Quran, sangat banyak. Bukan sedikit, bukan dalam satu ayat, bukan dalam satu surat, tapi dalam banyak ayat dan di banyak surat. Ini perumpamaan. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan, tentunya untuk menguatkan keimanan dan memahamkan syariat. Seperti hadits yang beliau sebutkan ini. Kata beliau rahimahullah, wa ani ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa la tahuttu waraqaha. Fawaqa'a fi nafsi annaha an-naqlah. Fakarihtu an atakallam wa thamma Abu Bakar wa Umar. Falamma lam yatakallama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya an-naqlah. Falamma kharajtu ma'a abi qultu ya abata waqa'a fi nafsi annaha an-naqlah. Qala ma mana'aka an taqulaha law kunta qultaha laka kana ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Qala ma mana'ani illa anni lam arak wala Abu Bakar takallamtuma fakarihtu. Muttafaqun alaih. Ini contoh perumpamaan. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertanya kepada para sahabat, akhbiruni bisyajaratin, beritakan, sampaikan kepada saya tentang sebuah pohon. Perumpamaannya itu seperti perumpamaan seorang muslim. Kita tahu kan muslim tidak ada bahayanya, semua yang ada pada dirinya manfaat. Itu seorang muslim. Tidak ada dari seorang muslim itu yang tidak berguna. Kalau dia punya harta, berguna hartanya. Kalau dia punya kedudukan, berguna kedudukannya. Dia gunakan untuk memberikan syafaat orang. Kalau dia punya ilmu, berguna ilmunya. Iya. Kalau dia punya badan yang kuat, berguna badannya yang kuat. Pokoknya semuanya bermanfaat, itu orang mukmin. Orang yang beriman. Tidak ada yang tidak bermanfaat dari orang yang beriman. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, kabarkan kepada saya tentang sebuah pohon, perumpamaannya itu pohon seperti muslim. Semuanya manfaat. Batangnya, daunnya, buahnya. Tidak ada yang tidak bermanfaat.
tu'ti ukulaha kullahin. Dia berbuah setiap saat. Biidni rabbiha, dengan izin dari Rabbnya. Terus wala tahuttu waraqaha, tidak pernah jatuh daunnya. Kalau pohon yang lain kan musim panas, karena kekurangan air kan jatuh. Itu sudah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Nanti musim dingin, musim hujan baru tumbuh lagi. Tapi kalau pohon ini tidak pernah layu daunnya. Itu perumpamannya orang beriman. Orang beriman itu kan mati baru tidak beramal. Meninggal dia baru berhenti beramal. Akan keluar terus buahnya dari umurnya, yaitu amalan. Buah dari umur itu amalan. Itu orang beriman. Sekarang pertanyaannya, coba kasih tahu saya pohon yang seperti itu. Pohon apa kira-kira itu? Selalu berbuah, bermanfaat semuanya. Batangnya, daunnya, buahnya. Terus buahnya tidak pernah layu. Iya, karena dia istiqomah di atas itu. Kecuali dipotong. Maka para sahabat diam semuanya. Termasuk di situ ada Abu Bakar dan Umar. Maka kata Abdullah ibn Umar waktu itu dia masih kecil. Masih muda. Anaknya Umar ibn Khattab. Maka terbetik dalam diriku itu pohon kurma. Itu pohon kurma. Tapi saya tidak mau berbicara. Karena ada Abu Bakar dan Umar. Ketika keduanya tidak berbicara, maka Nabi kabarkan itulah pohon kurma. Nah, di sini adab. Kalau ada orang yang lebih berilmu di antara kita, di tengah kita, jangan kita berbicara, kita diam saja. Kecuali kita ditanya. Jangan tasadur, jangan mau tampil di depan orang tua dalam ilmu maksudnya. Iya. Para ulama mengingatkan tercelanya yang namanya hubbud duhur. Cinta popularitas. Suka tenar. Selalu mau tampil. Padahal masih ada di tengahnya orang-orang yang seniornya. Ada di situ tapi itu tidak boleh, ini adab. Jadi dia tahu pohon itu. Tapi karena Abu Bakar dan Umar tidak berbicara, dia diam. Maka dia bilang, karih itu saya benci. Saya tidak suka untuk berbicara. Di dalam majelis itu ada Umar, ada Abu Bakar. Karena semuanya diam, Nabi berkata itulah pohon kurma. Ketika mendengarkan ini pohon kurma, kita langsung paham. Oh seperti itu ternyata orang beriman. Orang beriman itu dari kecil, dari sebelum berbuah, sebelum bisa beramal sampai bisa berbuah, sampai bisa beramal, istiqomahnya tetap seperti itu. Itu perumpamaan orang beriman. Dan tidak pernah layu. Kita tahu tidak pernah layu kan? Artinya tidak pernah turun semangatnya. Itu perumpamaan orang beriman. Karena orang beriman itu selalu semangat di atas apa yang bermanfaat. Walaupun dia lemah, tapi tetap selalu bersemangat. Iya. Walaupun dia lemah. Disitulah kebaikannya orang beriman. Kata Nabi, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Seorang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada yang beriman tapi lemah. Tapi kata Nabi, pada semuanya ada kebaikannya. Jadi tetap baik. Cuman yang lebih kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik daripada yang lemah. Makanya Nabi SAW walaupun lemah, kalau belum berjalan seperti orang kuat.
baru berjalan dengan kuat. Iya. Beda kalau sebagian kita kadang sebenarnya kita kuat tapi kadang kita pura-pura loyo. Pura-pura tidak kuat. Enggak. Nabi dan para sahabat dan itu yang dilakukan oleh para ulama, mereka kalau berjalan itu seperti orang kuat. Padahal mereka tidak kuat. Karena mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walaupun kata Nabi pada semuanya ada kebaikan. Karena namanya mukmin tidak ada yang tidak baik, lemah dan kuatnya. Cuman yang kuat lebih baik. Karena perumpamaan dia adalah seperti pohon kurma. Coba kita lihat buahnya. Bermanfaat. Daunnya itu dijadikan atap kalau zaman dulu. Biasa juga dijadikan tikar. Daunnya. Pelopaknya juga itu tidak dibuang. Biasa juga dijadikan itu, kan kita biasa pakai papan itu rumah kayu. Kalau dulu rumah, jadi batangnya itu adalah pohonnya kurma itu, lantainya itu pelepahnya yang disusun kalau kita seperti bambu. Kan biasa rumah di kampung dulu pakai bambu. Iya, yang dibelah itu. Pelepah kurma itu untuk itu. Batangnya dipakai juga, tidak ada dibuang. Iya, untuk tiangnya. Masjid Nabi SAW terbuat dari batang-batang kurma. Terbuat dari batang-batang kurma. Jadi kurma itu semuanya baik, semuanya berguna. Itulah perumpamaan orang yang beriman. Karena dasarnya hatinya baik, maka seluruhnya baik. Orang beriman itu la doror wala diror. Tidak memberikan bahaya terhadap dirinya dan tidak memberikan bahaya terhadap orang lain. Orang beriman itu tidak memberatkan orang. Iya. Apalagi memberatkan dirinya. Dan bahkan Nabi SAW mengancam, man syaqallahu alaihi. Siapa memberatkan orang lain maka Allah akan memberatkannya. Iya. Dan orang beriman itu tidak membebani dirinya dengan apa yang dia tidak mampu. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali yang apa yang dia mampu. Walaupun itu adalah kewajiban. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu hal yang wajib. Hal yang wajib. Orang beriman tidak membebani dirinya dengan hal yang di atas kemampuannya. Kalaupun itu wajib. Contoh dalam keluarga, dalam nafkah terhadap istri. Kita sebagai seorang muslim wajib menafkahi istri kita. Tapi berapa nafkahnya? Berapa yang harus kita kasih istri kita? Maka sesuai dengan kelapangan rezeki kita. Tidak ada angkanya. Tapi yang lapang, lapangkan. Yang sempit, keluarkan yang dia mampu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyunfiqo du sa'atin min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiqo mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan, kemudahan dalam rezeki, menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Tidak boleh dia orang kaya, banyak uangnya, banyak hartanya, terus kasih uang belanja istri sedikit. Tidak boleh. Kalau kita lapang, lapangkan. Lapangkan. Tapi kata Allah, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ. Siapa yang disempitkan rezekinya. Karena tidak semua orang itu diberikan kekayaan. Ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih miskin. Semuanya diatur, sudah dibagi-bagi oleh Allah. Makanya siapa yang disempitkan? Yang jelas tidak ada orang yang tidak punya rezeki. Karena kapan rezeki kita habis, berarti kita akan meninggal.
Tidak ada yang tidak punya rezeki. Iya. Semuanya ada, cuman bedanya ada yang lapang, ada yang kurang lapang. Dan kata Allah, siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia menginfakkan sesuai dengan kemampuannya yang Allah berikan kepadanya. Apa yang dia mampu, kalau dia mampu suapkan 1 suap nasi kepada istrinya, itu sudah kewajiban. Sudah terpenuhi itu. Itu sudah cukup. Karena itu yang dia mampu. Makanya agama Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Yang jelas Muslim, kaya dan miskinnya, kuat ataupun lemahnya, itu adalah baik. Bahkan kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan perkaranya orang-orang beriman itu. Sesungguhnya masalah dan urusannya itu selalu baik. Tidak pernah tidak baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak ada hal itu kecuali untuk orang beriman saja. Masalahnya selalu baik. Tidak pernah tidak baik. Kata Nabi mencontohkan, in asobathu sarra syakara fakana khairan la. Jika dia ditimpa oleh kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan, dia bersyukur, itu baik untuknya. Wa in asobathu dharra, kalau ditimpa oleh hal yang tidak baik, ditimpa oleh kemiskinan, ditimpa oleh kesusahan, ditimpa oleh sakit, hilang keluarga, anak atau istri, atau suami bagi istri, atau orang tua. Sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, dia bersabar maka itu baik untuknya. Jadi beriman itu baik. Itulah perumpamaannya seperti pohon kurma tadi itu. Tidak ada waktu bagi orang beriman itu yang dikatakan tidak baik. Makanya Nabi SAW, beliau adalah manusia yang paling mulia, yang paling bertakwa. Apakah tidak ditimpakan kepadanya hal yang tidak baik? Jawabannya, ditimpakan. Belum disakiti perasaannya, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai penyair, disebutkan sebagai tukang dongeng. Itu secara perasaan disakiti. Secara badan belum disakiti. Di Mekah, di mana beliau jalan disimpan duri-duri. Beliau sholat pernah di masjid haram, ditaruh usus yang sudah busuk di atas punggungnya. Saat beliau pergi dakwah ke Taif, dilempar, berdarah kepalanya. Itu di Mekah. Di Madinah waktu perang Uhud, beliau kena tombak, berdarah, patah giginya. Iya. Tapi apakah beliau berkeluh kesah? Tidak. Apakah beliau berkata, masa saya ini Nabi Allah saya dikasih begini? Tidak. Karena orang beriman tidak pernah tidak baik. Ditimpa oleh kebaikan baik, ditimpa oleh juga keburukan tetap baik. Tidak berubah. Tidak berubah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW kalau ditimpa oleh nikmat, maka beliau berkata, alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan sebab nikmatnya sempurna yang namanya kebaikan. Itu kalau beliau ditimpa oleh kebaikan. Tapi kalau beliau ditimpa juga oleh hal yang tidak baik, apa ucapan Nabi? Tetap beliau bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan. Itulah orang yang beriman.
selalu baik. Beda orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu kalau ditimpa oleh kebaikan, oh bahagia dia. Tapi kalau ditimpa oleh kesusahan, berbalik dia dari menghambakan diri kepada Allah menjadi jauh. Allah contohkan di Quran, perumpamaan lagi. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah berada di tepi-tepi, di ujung. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan, lapang rezekinya, luas rezekinya, oh dia hidup tenang. Iya. Dia taat. Dia rajin beribadah. Kalau ditimpa oleh kebaikan, banyak nikmatnya. Tapi kata Allah, ini yang masalah, yang musibah. Wa in asabathu fitnah. Jika dia ditimpakan kepadanya sebuah bencana. Kan kita pasti diuji. Senikmat apapun kita pasti ada ujiannya. Lewat apapun. Berupa hartakah, atau diuji dengan anak, atau diuji dengan istri bagi suami, atau istri diuji dengan suaminya. Diuji dengan orang tuanya. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu cobaan. Jadi kita ini semuanya cobaan. Seorang anak itu cobaan bagi orang tuanya. Seorang suami itu cobaan bagi istrinya. Seorang istri itu cobaan bagi suaminya. Semua teman, kawan itu cobaan bagi kawannya. Biar kawan dekat, tetap ujian, tetap cobaan. Kan itu sudah sunnatullah. Maka pertanyaannya, apakah kalian mampu bersabar? Ini masalahnya. Karena kadang ada kawan saat kita kaya, dia berteman. Tapi saat kita miskin, tidak ada. Hilang begitu. Karena begitulah manusia. Ada manusia yang begitu tipenya, kata Allah. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Di antara orang ada yang seperti itu. Di tepi-tepi begitu. Ditimpa oleh kebaikan, baik. Tapi kalau ditimpa oleh keburukan, apa kata Allah? Inqalaba ala wajhi. Langsung dia berbalik ke belakang. Tadinya kita lihat, oh rajin taklim, rajin ke masjid. Pas jatuh bisnisnya, hilang. Ada orang yang seperti itu. Ada tadi orang, sebelum menikah, Masya Allah, dia pemburu taklim. Dia masuk di grup pemburu taklim. Sudah menikah, wah, diburu oleh taklim. Ada orang begitu. Jadi dia enggak seperti kurma tadi itu yang diperumpamakan oleh Nabi. Dapat cobaan istri sedikit, berubah. Demikian pula akhwat. Demikian pula akhwat. Sebelum menikah taklim, setelah menikah banyak sekali alasannya. Itu orang begitu. Itulah hakikat orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, fastaqim kama umirta wala tatagaw. Beristiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah. Istiqomah, kita diperintahkan untuk istiqomah tapi sesuai perintah. Istiqomah, jangan ditambah-tambah. Sesuai dengan yang disuruhkan saja. Sholat
sesuai perintah. Puasa sesuai perintah. Zakat sesuai perintah. Haji sesuai perintah kalau kita mampu. Pokoknya sesuai perintah. Jangan berlebihan kata Allah. Wala tatagaw. Jangan kamu melampaui batas. Karena yang melampaui batas inilah yang masalah. Pasti masalah. Iya. Makanya saat di masa Nabi SAW ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang dianjurkan dalam berpuasa? Nabi bilang 3 hari dalam sebulan. Dibilang saya lebih bisa mampu lebih dari itu. Puasa sunnah maksudnya. Dia bilang kalau begitu Senin Kamis. Dia bilang saya bisa mampu lebih dari itu. Daud saja. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Dia bilang saya lebih mampu daripada itu, bisa setiap hari. Kata Nabi, tidak ada lagi lebih baik daripada itu. Ini menunjukkan bukan kemampuan kita yang diukur. Tapi adalah syariat. Tidak boleh kita ikut kemampuan kita. Dan sahabat tadi itu, saat beliau sudah tua, dia menyesal. Seandainya saya tidak tanya begitu. Seandainya saya pas dibilang puasa 3 hari, itu saja. Karena kadang kita sekarang mampu, tapi nanti kita tidak mampu. Makanya kita harus ukur diri kita. Kata Nabi SAW, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Jadi dia harus tahu selalu kadar dirinya. Jangan dipaksa. Karena bahaya ini. Ketika nanti kita diuji, kita bisa ke belakang, tidak ke depan. Dan itu kerugian. Kapan kita mundur begitu, maka kata Allah, khasirad dunya wal akhirah. Rugi dunia akhirat. Wadzalika huwal husranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Tidak ada kerugian yang lebih nyata daripada kerugian dunia. Sudah rugi dunia, rugi akhirat juga. Makanya di sini jadilah seorang mukmin seperti pohon kurma yang Nabi SAW katakan. Kemudian Ibnu Umar bercerita, tatkala saya keluar bersama bapakku, ayahku, yaitu Umar bin Khattab. Saya berkata kepadanya, wahai bapakku, tadi sebenarnya terbetik dalam diriku itu pohon kurma. Waktu Nabi bertanya. Umar berkata, ya, dan dia bercerita, apa dia berkata, apa yang menghalangimu untuk mengucapkannya? Padahal kalau kamu ucapkan itu lebih saya suka. Karena namanya seorang ayah secara tabiat pasti senang anaknya bisa menjawab pertanyaan. Makanya Umar bilang seandainya kamu ngomong sampaikan itu, Masya Allah saya akan berbahagia. Tapi anaknya bilang kepada bapaknya, ma mana'ani illa anni lam arok. Tidak ada yang menghalangiku untuk mengucapkannya kecuali melihat kamu ngomong. Kan engkau ayah saya, tentunya lebih paham daripada saya. Wala Abu Bakar, saya juga tidak melihat Abu Bakar ngomong. Takallamtu ma fakarihtu. Saya tidak melihat kalian berdua berbicara, maka saya pun tidak senang untuk berbicara. Ini tadi seperti yang saya katakan di awal. Iya. Tidak mengapa kita tidak berbicara. Ketika ada yang lebih utama, itu tidak berbicara. Tidak berbicara. Ini namanya tawadhu. Merendah diri. Bukan karena tidak tahu. Dan ini adalah tentunya sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji. Ini perumpamaan yang bagus. Perumpamaan dari Quran. Dari hadits Nabi SAW. Tentang keadaannya orang yang beriman. Kita cukupkan. Alhamdulillah.
Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan kita besok dengan hadits yang ke-16. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Ustadz tentang warisan Ustadz. Dalam ilmu waris yang pernah saya pelajari Ustadz, bahwasanya ketika seorang ayah meninggal, maka digantikan oleh kakeknya. Dalam ilmu waris yang saya pelajari Ustadz, ketika seorang anak meninggal, kemudian ayahnya juga meninggal, maka yang menggantikan posisi ayahnya adalah si kakek. Dalam jatah warisan? Nah Ustadz, yang saya mau tanyakan Ustadz di sini, yang saya mau perjelas Ustadz, kakek di sini kakek dari ayah atau kakek dari ibu? Itu Ustadz. Syukur, baik, kakek dari ibu ayah dulu. Kakek dari ayah dulu. Baru kakek dari ibu. Enggak? Karena kakek dari ayah, ayah ke atas. Kalau tidak ada baru ibu ke atas. Syukur Ustaz. Betul. Bismillah. Kebetulan karena ditanyakan terkait masalah waris, Ustaz, yang ingin saya tanyakan terkait masalah waris, apakah sebenarnya hukumnya penggunaan waris itu harus wajib menggunakan aturan Islam ataukah bisa menggunakan aturan normatif pemerintah kita? Kita sudah pelajari aturan pemerintah. Kita sudah lihat aturannya pemerintah, KUA, Menteri Agama, di kantor agama. Secara umum Ustaz, kita tahu enggak? Yang saya tahu coba enggak seperti yang kayak kita yang... Masa enggak, salah Ki, sama. Oh sama Ustaz? Iya, jadi enggak perlu kita tanyakan, karena aturan di kantor agama sama dengan Quran. Iya, jadi tidak beda. Tidak beda, jadi kita enggak perlu kita bertanya bahwa kita pakai itu atau... Iya, yang biasa itu orang kita bagaimana kalau kita mau bagi rata Ustaz. Tidak ikut ke kantor agama, kita tidak ikut juga yang di Quran. Nah, itu biasanya baru masalah. Karena kadang ada saudara yang tidak setuju. Karena akan mengurangi jatahnya. Kalau yang ditambah jatahnya pasti akan setuju. Nah, ini nanti sumber masalahnya. Makanya kalau itu bermasalah, bagi saja sesuai dengan yang di pemerintah dan tentunya agama juga begitu. Sesuai di semua Pak. Syukur Ustaz. Sini ada pertanyaan. Apa hukum saat sujud sebagian jidat tertutupi peci atau rambut? Tidak masalah. Ya, selama bersambung dengan kepala, ya rambut ataupun peci itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan makruh, yang benarnya tidak makruh. Tidak makruh. Makanya seorang dalam sholat, dalam hadits riwayat Muslim, tidak boleh mengikat rambutnya. Seorang laki-laki itu tidak boleh mengikat rambutnya karena takut jatuh ke depan misalnya menghalangi jidatnya. Itu tidak. Tidak boleh mengikat rambutnya. Iya. Itu menunjukkan tidak makruh hal tersebut. Rambut itu menutupi jidat saat sujud. Tidak makruh. Itu yang benarnya wallahualam. Masih ada? Kalau tidak ada kita tutup. Baik, alhamdulillah.
kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.